Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah Twin Flame atau energi Twin Flame-mu. Bagaimana nanti situasi dan kondisinya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Dan seperti biasa ya, mungkin ke depan ya. Ada beberapa video yang memakai gambar, ada yang tidak ya. Dikarenakan situasi dan kondisi saya tidak memungkinkan ya. Saya suka flu dan memang mungkin pengaruh obat, jadi saya suka ngantuk. Tetapi pada saat saya rebahan malah nggak bisa tidur. Jadi mau tidak mau ya saya sambil rebahan ya. Karena kalau saya duduk di atas meja ngantuk ya, nggak konsentrasi. Dan kalau saya tidur berbaring begini agak sedikit nggak bisa tidur malah. Tapi ya setidaknya saya terpanggil untuk tetap menghibur kalian, membaca readingan sambil rebahan walaupun tanpa ada gambar ya. Jadi yang bertanya-tanya kemarin, Kak, kenapa nggak ada gambarnya? Jadi saya tekankan di sini, saya di sini reading tanpa gambar. Ataupun mungkin nanti kalau kondisi lagi bagus berarti saya reading pakai gambar. Jadi ada dua versi ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Dan ya semoga kalian tetap terhibur dan kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan baik ya. Oke. Ya seperti gitu ya, seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, dan maaf di belakang ada anak saya lagi mendengarkan YouTube juga. Maaf kalau suara YouTube-nya ataupun mungkin suaranya nanti terdengar dalam rekaman video ini ya. Oke, untuk energi Twin Flame dari Gemini. Oke, kamu membayangkan aja seperti biasa saya lagi memegang kartu tarot sambil saya kocok kartu ya. Sambil kamu memberikan energimu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Gemini, Gemini. Gemini, energi Twin Flame Gemini. Kira-kira bagaimana situasi dan kondisi Twin Flame-mu? Ya, kita lihat. Gemini, 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 Gemini. Oke, untuk kartu pertama ya, saya merasakan di sini kelelahan, kesedihan ya. Kamu lagi sedih ya. Dia pun merasa sedih di sana. Kenapa saya bilang begitu? Karena kembaran jiwa ya. Jadi kamu merasa sedih di sini, dia pun merasakan sedih di sana. Kamu bahagia, dia pun bahagia. Kamu ikhlas, dia pun ikhlas. Kamu spiritual, dia pun spiritual. Cuman terkadang berbeda gitu. Contohnya dia sedih ya, tetapi dia tidak nampakkan. Kamu menampakkan bahwa wah saya lagi mewek nih, lagi nangis ya. Dia itu enggak. Jadi seakan-akan itu, apalagi kalau maskulin ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan kamu maskulin atau feminim ya. Dimana kalau maskulin itu agak sedikit jual mahal, padahal sebenarnya dia sangat-sangat bucin ya di dalam hati, tapi dia tidak terlalu menampakkan, tidak seperti feminim yang mana dia mengejar dirimu ya, dan kelelahan dan akhirnya capek dan akhirnya dia menyerah. Ada pula saya lihat di sini dia membuka hati dengan yang lain. Akhirnya kamu merasa sedih, cemas, takut kehilangannya, tetapi apa yang terjadi? Dia sudah memilih untuk membuka hati. Tetapi ya masih terkoneksi. Ada pula saya lihat di sini mungkin kondisinya kamu dengan hubungan triparty ya. Dia sudah mempunyai pasangan yang tadi saya bilang ya, dia membuka hati tapi tidak terkoneksi. Dia ingin kembali padamu, tapi kamu berpikir lagi. Dia kan sudah mempunyai pasangan.
Terus kenapa dia nyosor-nyosor ke saya lagi? Kamu gak punya hati ya? Kamu mempermainkan hatiku ya? Kenapa kamu seperti begitu? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kamu lontarkan dalam hatimu, yang mana kok dia seakan-akan gak mempunyai perasaan. Kenapa dia membuat saya sedih gitu? Apalagi kalau dia sudah punya pasangan. Kenapa kamu apa kurang puas dengan satu orang? Nah ini ya, jadi kamu tuh berpikiran negatif terhadapnya. Padahal sebenarnya dia juga tahu bahwa apa yang dilakukan itu udah salah. Cuman kan gejolak dalam jiwa. Yang mana dia mau dirimu. Yang mana dia mau cintamu. Kenapa? Karena dia bukan mencari dirimu. Dia mencari jiwanya yang ada pada dirimu ya. Ini khusus twin flame ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan soulmate ataupun karmic ya, ya berarti nih readingan ini bukan untuk dirimu. Readingan ini untuk para feminim dan maskulin yang terkoneksi dengan twin flame. Jadi kamu menyesuaikan. Kalau memang kamu terkoneksi dengan karmic, ya kamu cepat move on. Apalagi kalau artinya gini, pada saat kamu terkoneksi dengan karmic dan soulmate, pada saat kamu move on ya move on aja. Ya artinya bisa melupakan orang ini gitu. Tetapi kalau kamu terkoneksi dengan twin flame, kamu kemanapun tetap aja teringat-ingat, terngiang-ngiang dengan orang ini, nggak bisa lupa. Nah itu ya, jadi kalau mungkin kondisinya kamu sekarang kondisinya nggak bisa lupa dengan orang ini ya, berarti itulah twin flame-mu. Kenapa? Karena ya dia mencari jiwa dan kamu pun mencari jiwamu yang ada pada dirinya. Walaupun mungkin itu berat ataupun mungkin kondisinya ada terbatas, ada perbedaan ya. Mungkin agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, tempat tinggal ya, ataupun keuangan juga yang mendasari umur gitu ya. Jadi banyak hal yang harus ditanggalkan atau ditinggalkan gitu ya, untuk atau dilepaskan lah, untuk bisa bersatu dengan atau bisa union bersama twin flame-mu, dimana dia ingin bersatu dengan dirimu, cuman sekarang kan belum siap ya. Ya itu karena masih takut dijudge, takut dimarah, takut dihakimi oleh orang-orang, sahabat, keluarga, terutama orang tua ataupun lingkungan ya. Ya karena belum terbangkit secara spiritual. Kalau kita sudah terbangkit secara spiritual, pasti kita bisa union, kalian maksudnya ya. Yang mana ya menanggalkan semua yang ada dalam dunia 3D, dimana lebih fokus mendengarkan suara hati dibandingkan mendengarkan suara manusia. Dimana sekarang kondisinya kamu dan dia lagi masa-masa ada ya masa penantian, tetapi masih ada dalam rasa ketakutan ya, takut di ini yang tadi saya bilang ya, takut dijudge, takut di ini, takut di itu, karena masih proses terbangkit secara spiritual, yang mana spiritual ini salah satu saya lihatnya spiritual tentang agama ya, lebih memperbanyak, lebih belajar tentang ilmu agama ya, dan yang satu lebih ke jiwa gitu. Jadi step by step berusaha untuk belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk bisa lebih mengikhlaskan ya. Sama-sama saya lihat di sini sudah terbangkit secara spiritual walaupun mungkin masih dalam tahap proses ya. Dan ya berani surrender ya, artinya berserah aja kepada semesta apa yang kamu mau. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang udah capek, udah pasrah. Ya udah nggak mampu, sudah nggak kuat. Apalagi kalau yang dibilang tadi mungkin dia sudah mempunyai pasangan. Nah ini kalau belum mempunyai pasangan udah lelah, udah capek, dia lebih fokus pada saya lebih mau menerima soulmate atau karmik aja deh ya. Karena hubungannya nggak terlalu serumit twin flame ya, karena memang kalau untuk hubungan twin flame bukan bicara masalah cinta saja, ini kan perjalanan spiritual. Jadi ada banyak pengorbanan, ada banyak pengorbanan baik waktu, tenaga, pikiran, bahkan kita sangat lelah gitu. Dan ini pun terbawa sampai akhir hayat kita. Kenapa? Karena ya kalau kita bicara merindukan, ya merindukan jiwa kita yang mana pada saat ini ada dengan dirinya gitu, dan nggak bisa terputus. Makanya itu kamu adalah orang terpilih, kamu adalah orang yang kuat, orang yang betul-betul tangguh ya, dipilih oleh semesta untuk bisa menjalankan kehidupan twin flame ini. Kenapa? Sangat melelahkan, sangat menyakiti hati ya. Ibaratkan kalau kita itu udah luka tersayat-sayat ya, waduh pedisnya luar biasa ya. Nah ini jadi
Kamu orang kuat, kamu orang terpilih, selalu bangkit, selalu move on. Karena yang bisa membuat dirimu bahagia adalah dirimu, dan bisa membuat union adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Jadi pada saat kamu sudah terbangkit secara spiritual, jaminkan hidupmu akan jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena kamu sudah lebih mencintai diri sendiri. Ada beberapa yang berpikir bahwa kak saya nggak mampu, itu karena kamu ada kemelekatan. Tidak mampu nih karena merasa rindu, rasanya rindu sangat berat, ya betul. Kenapa? Karena dia juga lagi merindukanmu di sana. Caranya gimana kak supaya saya bisa move on, bisa lebih eh, apa lebih up untuk hidup saya gitu. Jangan tinggal kangen dia ya. Ya harus menguatkan diri sendiri. Makanya tadi saya bilang, kamu harus bisa berbahagia dengan dirimu sendiri. Kalau kamu tidak berbahagia dengan dirimu sendiri, berarti ya sama saja kamu tidak bisa move on gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Dikarenakan kalau kamu bahagia di sana ya, bahagia di sini, dia juga merasakan bahagia di sana sehingga kamu bisa tenang. Kalau kamu di sini sedih, dia merasakan kesedihan. Jadi kamu juga akan merasakan kesedihan yang double. Kamu sudah sedih dari dirimu, sedih lagi dari jiwamu. Nah ini, jadi begitu terus akan sedih terus. Kenapa? Karena ada kemelekatan. Kenapa? Karena tidak bahagia dengan diri sendiri. Selama kita tidak berbahagia diri sendiri, itu berarti kan ada kemelekatan untuk bisa si A, si B, si C dah harus datang kepada kita untuk bisa membahagiakan kita. Berarti ada pengharapan, ya. Berharap si A, si B, ya, orang lain untuk membahagiakan kita. Padahal sebenarnya yang harus bisa membahagiakan diri membahagiakan kita adalah diri kita sendiri. Ya, cara kita sukses itu dari diri kita sendiri, kita bahagia itu dari diri kita sendiri. Orang lain itu hanya pelengkap aja gitu. Kalau dia mau memberikan kebahagiaan ya silahkan, kalau tidak ya kita tidak berharap. Kenapa? Karena kita sudah bahagia. Selama kamu tahu jati dirimu ya, dan kamu bisa berbahagia dengan dirimu sendiri, jaminkan kalian bisa union. Kenapa? Karena dari situ ada apa ya, ya pokoknya intinya perjalanan, ada perjalanan spiritual yang mana kamu sudah mengikhlaskan, kamu sudah surrender, dan akhirnya seiring waktu, kalaupun jodoh ya, dan kamu bisa dipertemukan di dunia ini, semesta yang akan menyatukan kamu gitu. Jadi jangan berpikir bahwa wah saya harus jadi pebinor, saya harus jadi pelakor karena dia kan cinta saya juga Kak Ica, saya juga cinta dia, kita sama-sama cinta. Tapi kalau memang seandainya kita ada pasangan, ya sudah, kita sama-sama melepaskan pasangan aja, yaitu pilihan ya. Tetapi jangan sampai kamu yang menjadi dalang gitu ya, untuk supaya mereka berpisah. No, karena apa yang menjadi menjadi maksud atau apa ya kalau dibilang yang tidak alami gitu ya, itu prosesnya juga nggak bagus ya, karena itu bicara nafsu. Maksud saya di sini kalau terbangkit secara spiritual itu adalah cara semesta yang membentuk dirinya ya. Jadi perlu proses, kamu punya proses spiritual sendiri, dia pun sama ya, dimana ya mungkin akan melepas ego masing-masing, menduakan orang lain ya, dibandingkan dan lebih mendengarkan diri sendiri ya, kata hati dibandingkan mendengarkan suara orang. Lebih bergairah ya, lebih move on, lebih positif. Nah itu terbangkit. Jadi pada saat kamu sudah terbangkit, dengan sendirinya semesta yang akan pada satu waktu dan saat yang tepat, dia akan datang untuk membawakan orang-orang yang tepat untuk dirimu. Kalau seandainya dia tidak berjodoh denganmu saat ini, pasti akan di kehidupan yang akan datang. Jadi kamu jangan khawatir. Kenapa, Mbak? Karena kalau untuk saat ini kamu belum siap. Intinya gitu. Jadi jangan juga terlalu banyak menunggu. Ujung-ujungnya kamu terkoneksi dengan karmik. Ingat, banyak juga twin flame palsu yang mana hanya mengatasnamakan twin flame padahal sebenarnya dia candu aja, karena kesepian aja sampai nggak bisa move on gitu. Nah ini hati-hati ya, jadi move on lah ya. Kalau dia jodohmu pasti kembali padamu, kalau tidak berarti sudah ada yang disediakan semesta yang terbaik untuk dirimu, begitu. Jadi kalau twin flame mau bersatu tidaknya itu semesta yang harus menyatukan, bukan dirimu ya. Kalau kamu menunggu twin flame-mu ya, rugi di waktu ya, karena mungkin semesta tahu bahwa oke, kamu belum cocok di sini dengan twin flame-mu, menyatu dengan twin flame-mu. Ternyata kamu bisa menyatu dengan soulmate, tetapi karena kamu tidak membuka hati, membuka diri, dan akhirnya kamu tidak bisa mendapatkan cinta yang baik gitu, cinta yang sejati. Karena sebenarnya cinta yang sejati itu ada dalam diri kita sendiri dulu gitu. Kita benahi diri kita dulu
supaya kita bisa mendapatkan cinta sejati dari luar, dari orang lain gitu. Makanya sayangi dirimu, cintai dirimu, maafkan dirimu sebelum kamu menyayangi yang lain. Dan jangan pernah ada kemelekatan harus saya dapatkan dia, harus saya bahagia karena dari dia baru saya bahagia. No. Jadi ciptakan kebahagiaanmu sendiri ya, dari dirimu sendiri tanpa ketergantungan dari siapapun ya. Dan lebih memaafkan diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Ya, hidupmu akan jauh lebih baik dan lebih berserah ya. Banyak doa juga ya. Ingat dia di sana tenang kalau kamu di sini tenang, dan sebaliknya kamu kalau kamu merasa rindu yang sangat mendalam, kamu yang harus bisa kuat gitu, dalam artian bicara pada diri sendiri. Karena kalau kita bicara bilang jiwa ini kan rada-rada agak sedikit keluar jalur dari logika ya, tidak logis gitu. Jadi kita bicara saja sendiri pada diri kita, menguatkan diri kita, seakan-akan dirinya yang berbicara kepada kita. Kenapa? Karena kita satu jiwa, jadi kita harus bisa menenangkan dia di sana. Contoh ya, kamu rindu berat sama dia, kamu yang harus menenangkan dia. Sayang, saya rindu kamu. Langsung kamu balas lagi, iya sayang, seakan-akan dia yang berbicara padamu. Iya sayang, saya juga sangat-sangat merindukanmu, kamu semangat ya, saya baik-baik aja di sini. Supaya di sana dia merasa tenang gitu ya. Kalau dia sudah tenang, kamu tenang, ya sudah. Ingat koneksi twin flame ini koneksi jiwa sampai mati. Jadi kalau kamu merindukan dia ya, itu alami sekali. Jadi jangan berpikir bahwa wah dia mengecewakan saya, dia sudah pergi dengan yang lain, padahal saya rindu. No, kamu yang harus bisa menciptakan kebahagiaanmu sendiri, walaupun mungkin sakit ya, walaupun mungkin rasa rindu ini kamu bawa sampai akhir hayatmu, ya itu pilihanmu ya. Karena ada juga yang memilih untuk memilih sendiri dan tidak mau union bersama pasangannya, itu pilihan juga ya, karena mungkin pasangannya belum terbangkit secara spiritual ataupun mungkin dia belum siap. Nah itu pilihan juga. Nanti suatu saat di kehidupan berikutnya kalian terulang lagi, terkoneksi lagi untuk bisa menyelesaikan kontrak jiwamu bersamanya ya. Jadi sekarang ada saya lihat di sini kamu lelah, kamu bersedih ya. Ke depan harus bisa lebih dewasa dalam berucap, berpikir, bertindak supaya hidupmu jauh lebih tenang, terutama lebih berserah kepada semesta. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kamu ya. Jadi jangan pernah terlalu baper-baper yang gimana. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri. Jadi lebih kuat, lebih tenang ya, dan lebih berbahagia aja gitu ya. Ciptakan kebahagiaanmu apa kek, kamu suka apa, kamu passion apa, kamu suka ya itu ya. Jadi terkadang energi kita itu terbuang sia-sia karena pikiran kita yang negatif, ataupun karena diri kita yang tidak memantaskan diri kita untuk bahagia gitu. Jadi seakan-akan saya ini kayak tidak diinginkan gitu. Jadi orang-orang yang datang kepada kamu pun ya, orang-orang yang hanya mungkin membuatmu sakit hati ataupun mungkin membuatmu terluka lagi. Nah itu. Jadi harus mindset kamu itu dirubah supaya orang-orang yang hadir itu adalah orang-orang yang betul-betul menyayangi dirimu ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang terkoneksi dengan dirimu, artinya twin flame-mu ya. Semoga resonate Gemini. Dan untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan sesama Gemini, Leo, Scorpio, ada Capricorn, Taurus, Sagittarius, Aries, dan Pisces. Dari inisial ada huruf M, K, H, L, J, R, B, D, Y, F, Q, W, Z, L, T, V, J, K, dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.